Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan peristiwa sejarah yang bertema Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa kita kenal dengan sebutan DITI yang terjadi di Sulawesi Selatan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revelena. Perkenalkan, nama saya Dini Kirana Anastasia. Nama saya Cili Marisda. Perkenalkan, nama saya Arif Fadila Pratama. Info yang akan kami bahas adalah yang pertama, latar belakang sejarah. Yang kedua, perkembangan Darul Islam di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, pertentangan dan konflik. Yang keempat, pasca konflik dan dampaknya. Sebelum kita membahas poin-poin yang kami sebutkan, sebenarnya apa sih Darul Islam dan Tentara Islam itu sendiri? Gerakan Darul Islam atau DI adalah sebuah gerakan politik dan keagamaan yang didirikan pada tahun 1949 oleh seseorang tokoh bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Gerakan ini didasarkan pada ideologi Islam yang mengusulkan penggantian sistem pemerintahan sekuler dengan negara Islam yang dikelola oleh hukum syariah. Darul Islam kemudian membentuk tentara yang dikenal dengan sebutan Tentara Islam Indonesia atau TII sebagai alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik dan ideologi mereka. TII melakukan berbagai aksi kekerasan dan pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. 1. Latar belakang sejarah. Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam hal agama dan perjuangan. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Sulawesi Selatan adalah munculnya gerakan Darul Islam dan Tentara Islam yang memainkan peran signifikan dalam perjalanan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang dari gerakan DITI di Sulawesi Selatan adalah ketidakpuasan sebagian masyarakat dengan pemerintah Republik Indonesia yang dianggap tidak memperhatikan kepentingan dan aspirasi kelompok-kelompok Islam yang konservatif. Gerakan ini dipicu oleh faktor-faktor politik, sosial, dan agama, termasuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap sekuler, ekonomi yang belum merata, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. 2. Perkembangan Darul Islam di Sulawesi Selatan. Gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan memiliki akar yang dalam pada sejarah perjuangan lokal. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan DI di daerah ini meliputi ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial Belanda, aspirasi untuk mendirikan negara Islam yang independen, dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Puncak perkembangan DI di Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 1950-an di bawah pimpinan Abdul Kahar Muzakar. Kahar Muzakar dan para pengikutnya membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII sebagai sayap militer gerakan tersebut. Mereka menguasai beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan berhasil mendirikan pemerintahan otonom selama beberapa waktu. 3. Pertentangan dan konflik. Antara pemerintah pusat dan DITI di Sulawesi Selatan tidak dapat dihindari. Pemerintah Indonesia yang sedang berupaya membangun negara kesatuan yang inklusif melihat gerakan ini sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional dan integritas wilayah. Pertempuran antara pasukan pemerintah dan DITI mengakibatkan pertumpahan darah dan kerusakan yang signifikan. Secara keseluruhan, gerakan DI berhasil mendapatkan pengikut dan dukungan di Sulawesi Selatan melalui berbagai metode, seperti pendekatan langsung kepada masyarakat, kolaborasi dengan kelompok lokal, dan penguatan ideologi Islam di tengah masyarakat. Dengan memanfaatkan keragaman budaya dan agama di wilayah ini, gerakan ini mampu memperluas pengaruh mereka dan mendapatkan dukungan yang signifikan. Keempat, pasca konflik dan dampaknya. Pemerintah Indonesia merespon pemberontakan DI dengan mengirim pasukan militer yang lebih kuat dan meningkatkan kampanye militer untuk menghancurkan gerakan ini. Pada tahun 1960, Muzakar tewas dalam pertempuran melawan pasukan pemerintah. Setelah kehilangan pemimpin mereka yang karismatik, gerakan ini semakin melemah dan akhirnya dikalahkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1965. Pasca konflik pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, terdapat beberapa dampak yang masih terasa hingga saat ini. Berikut adalah beberapa dampak tersebut.
Yang pertama, kerusakan infrastruktur. Banyak rumah, bangunan, dan fasilitas publik yang hancur akibat serangan militer maupun sabotase dari pasukan TII. Yang kedua, masyarakat terbagi. Konflik pemberontakan DITII menyebabkan perpecahan dan polarisasi di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Meskipun TII sudah tidak aktif lagi, ada sebagian pendukung yang masih ada dan mempertahankan pandangan mereka. Yang ketiga, keamanan dan ketertiban. Konflik pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan telah mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Yang keempat, perkembangan Islam. Meskipun gerakan TII mungkin telah berakhir, pengaruh Islam yang diperjuangkan gerakan ini masih ada hingga saat ini. Kesimpulan, perkembangan Darul Islam dan tentara Islam di Sulawesi Selatan adalah bagian integral dari sejarah perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan menentukan bentuk negara yang diinginkan. Meskipun gerakan ini telah berakhir, pengaruhnya terhadap sejarah dan identitas lokal tetap ada. Penting bagi kita untuk memahami konteks historis dan kompleksitas konflik ini, agar kita dapat belajar dari masa lalu dan menghindari konflik serupa di masa depan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.